Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal dari buku Konsep Dasar Lengkap OSN Fisika SMP susunan Bapak Martin Kangginan, bab 6 Getaran Gelombang dan Bunyi. Kali ini kita sudah sampai di bagian terakhir ya, di 9 soal terakhir. Jadi jumlah soalnya ternyata ada 69 dan kita sudah nyelesain 3 bagian kemarin ya sampai nomor 60. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 61. Ini bagian tentang bunyi. Oke, langsung saja ya. Nomor 61, pada suatu percobaan tabung resonansi pertama, ya ini ya, terjadi ketika panjang kolom udaranya 16 cm dan resonansi kedua terjadi ketika panjang kolom udaranya 48 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, maka frekuensi karbutala yang digunakan berapa? Jadi konsepnya pada tabung resonansi itu kayak gini. Ya, ini saya gambarkan tabung resonansinya. Tabung resonansi itu tabung yang sama tingginya, cuma kolom udaranya beda-beda. Sehingga katakanlah ini airnya, ada airnya ini, airnya segini. Kemudian ini airnya lebih dangkal lagi, ini airnya lebih tinggi lagi. Ya, mirip kayak gambar yang ada di sini. Ya, sehingga ada kolom udaranya, ada airnya. Airnya bisa dinaik turunin. Resonansi pertama itu seperti ini. Jadi bentuk gelombang bunyi nanti kayak gini. Resonansi pertama. Kalau yang kedua nanti seperti ini. Ya, di bagian bibir tabungnya atau mulut tabungnya, ini pasti kondisinya kondisi perut ya. Kalau resonansi ketiga gini. Ya, ini bisa kalian perhatikan. Ya. Untuk satu lambda itu kan gini. Satu bukit, satu lembah. Kemudian kita, ini tabung untuk resonansi ya. Bentuknya seperti ini. Ini satu lambdanya, satu panjang gelombang. Jadi terdiri dari 3 simpul atau 2 perut. Atau juga bisa juga dibalik ya. Kayak gini bentuknya. Ini bentuknya juga satu panjang gelombang. Ini 3 perut, 2 simpul. Ya, ini satu lambda juga. Sehingga kalau kalian perhatikan, ini pada resonansi pertama terjadi 1/4 lambda. Ini 3/4 lambda. Ya. Yang ini 5/4 lambda ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5/4 lambda. Oke. Sehingga ini kan resonansi pertama ya. Resonansi pertama, resonansi kedua, resonansi ketiga. Resonansi pertama terjadi pada kolom udara 16 cm. Jadi 1/4 lambda itu nilainya sama dengan 16 cm. Dapat kan? Lambdanya sama dengan 16 kita kalikan 4 sama dengan 64 cm. Untuk cari frekuensinya, ini kan ada kecepatan, pakai rumus seperti biasa, V sama dengan lambda frekuensi. Kita dapat frekuensi sama dengan V per lambda. V-nya nilainya 320 dengan lambda, ini masih cm ya, sehingga 0,64 atau 32000 per 64. Hasilnya sama dengan 500 Hz. Oke, ada ya, jawabannya bravo. Ini bisa kita cek untuk yang kedua, ini kan resonansi kedua, berarti resonansi kedua tadi kan nilainya 3/4 lambda, berarti sama dengan 48 cm. Maka lambdanya sama dengan 48 kalikan 4/3. Ini 48 kalau kita bagi 3 dapatnya 16 kalikan 4 sama dengan 64 cm. Jadi sama aja ya. Sehingga ini kan per 1/4 lambdanya itu kan 16, berarti per setengah lambdanya nanti 32 dan begitu seterusnya. Oke, itu tentang tabung resonansi. Kita lanjutkan lagi di nomor 62. Pada tali sepanjang 180 cm, ini L-nya, panjang talinya ya, terbentuk gelombang stasioner yang terdiri dari 13 simpul dan 12 perut. Jika frekuensi sumber gelombangnya frekuensinya 150 Hz, maka cepat rambat gelombangnya sama ya, V sama dengan lambda frekuensi. Ya, masalahnya untuk cari lambdanya ini gimana? Daripada kita gambarkan 13 simpul dan 12 perut seluruhnya, kan cukup banyak yang kita gambarkan untuk satu gelombang. Perhatikan, ini satu gelombang kayak gini. Kalau 2 gelombang kayak gini, ini 2 gelombangnya. Ya. Ini jumlah 3 simpul ya, 3 simpul dan 2 perut. Yang ini 1 2 3 4 5. 5 simpul dan 1 2 3 4 perut. Jadi jumlah simpulnya pasti 1 lebih banyak daripada jumlah perutnya. Dan setiap satu gelombang terdiri dari 3 simpul dan 2 perut. Atau perutnya 2 lah, perutnya genap kan ya. Ini kan perutnya 12 dan jumlah simpulnya pasti lebih banyak 1. Berarti gambar daripada 13 simpul dan 12 perut tak lain merupakan 6 panjang gelombang. Ketika 6 lambda nilainya 180 cm, kita dapat ini cm ya. Lambdanya sama dengan 180 kita bagi 6, nilainya 30 cm atau 0,3 meter.
Langsung kita masukin ke sini. Untuk V-nya sama dengan lambdanya 0,3 dan frekuensinya 150 Hz. Ini nolnya bisa kita coret ya. 15 kali 3 dapatnya 45 meter per sekon. Oke, jawabannya bravo. Oke, mudah ya. Nomor 63. Sebuah garpu tala berfrekuensi 510 Hz digunakan untuk mengamati resonansi bunyi pada sebuah tabung yang panjang kolom udaranya bisa diubah-ubah. Ini tabung resonansi sama kayak yang nomor 61, ini gambarnya ya. Kemudian cepat lambat suara di sekitar tabung resonansi adalah 340 meter per sekon. Resonansi kedua diperoleh ketika panjang kolom udaranya berapa. Oke, kita gambarkan dulu resonansi kedua itu seperti ini. Ini dari simpul ya, bawah pasti simpul ya. Kemudian ya ini resonansi kedua. Dan kita dapetin nilai panjang kolomnya, L-nya itu sama dengan 3/4 lambdanya. Otomatis untuk mengetahui panjang kolomnya berarti kita harus cari lambdanya dulu dan nilainya 3/4 dari lambdanya. Rumusnya biasa ya, V sama dengan lambda frekuensi, kita dapat lambdanya sama dengan V per frekuensi. V-nya ini 340, kita bagi frekuensinya 510, kita coret. Kita bagi 17 dapatnya 2, bagi 17 dapatnya 3, dapat nilainya 2/3 meter. Oke, sama dengan 3/4 kalikan 2/3, ini dicoret, coret sisa 2 sama dengan setengah meter atau setara dengan 50 cm. Berarti resonansi kedua diperoleh ketika panjang kolom udaranya pas 50 cm. Ini kayaknya tipu nih, lebih besar darinya kita coret saja. Karena pas di 50 cm, jawabannya bravo. Oke, kita lanjuti nomor 64. Seutas dawai yang panjangnya 60 cm, ini L-nya, diberi tegangan sebesar 4.800 Newton, ini F-nya. Frekuensi nada dasar dawainya 200 Hz, ini nada dasar ya, frekuensi 0. Pertanyaannya, masa dawai tersebut bagaimana? Oke, kalian harus mengetahui nilai daripada lambdanya dulu. Frekuensi nada dasar untuk dawai itu seperti ini. Nada dasarnya gambarnya, ini nada dasar. Ini panjang dawai ya, ini L-nya. Kalau nada atas 1, itu gambarnya seperti ini, nambah 1 simpul di tengahnya. Kalau nada atas 2, itu kayak gini. Nada atas 2. Jadi kita sebutnya juga dengan frekuensi nada dasar, nada atas 1, nada atas 2. Atau ini biasanya disebutnya resonansi pertama, resonansi kedua, dan resonansi ketiga. Karena ini frekuensi nada dasar, berarti L-nya sama dengan, kalau ini kan lambda, ini L-nya sama dengan setengah lambda, kita dapetin lambdanya sama dengan 2L. Oke, lambdanya dapat 2 kalikan L-nya 60 cm ya, kita bikin SI 0,6 dapatnya 1,2 meter. Maka kita dapat nilai kecepatannya V sama dengan lambda frekuensi. Nanti kita dapetin dari nilai lambdanya 1,2 meter. Kemudian setelah kita dapat nilai lambdanya, kalian harus tahu juga rumus cepat rambat gelombang pada dawai. Jadi rumusnya cepat rambat gelombang pada dawai itu V sama dengan akar F gaya tegang tali ya, ini gaya tegang per mu, dengan mu itu adalah rapat massa panjang yang dalamnya massa per panjang. Maka rumus ini bisa kita rubah lagi, akar F ya, massa per L dibalik F L per M. Dan karena diketahui L ya, kemudian kita cari massa dawainya, otomatis rumus nilai yang kita pakai. Rumusnya kita gabung, kecepatan sama dengan kecepatan ya. Yang pertama lambda frekuensi, yang kedua akar F L per M. Karena kita mau cari massa, ini M kita cari, maka kedua ruas ini kita kuadratkan, dapat lambda kuadrat frekuensi kuadrat sama dengan F L per M. Kita matematis ya, M sama dengan F kalikan L per lambda kuadrat frekuensi kuadrat. Oke, nilai yang akan kita hitung. Kita masukkan angkanya, massa sama dengan 4800, ini gayanya ya, gaya tegangnya, kemudian L-nya 60 cm, 0,6 kita bagi dengan lambda tadi 1,2 kuadrat ya, 1,2 dikalikan 1,2 dikalikan frekuensinya 200 Hz ya, 200 kalikan 200. Oke, biar gampang ini kita coret dulu 0,6 dengan 1,2, ini kan hasilnya 2 di sini. 2 dengan 48 bisa kita coret, dapatnya 24. Ini nolnya kita coret, ini coret semak, ini juga bisa, dapatnya nilai 12. Ini ada kita coret dengan yang ada di sini ya, nolnya ya, 12 dengan 12 habis, sisa 20 sama dengan 1/20 kg, sama dengan 1/20 dikalikan 1000 karena hasilnya dalam gram ya,
Ini 0 kita coret, 100 bagi 2 sama dengan 50 gram. Oke, jawabannya adalah Bravo. Ya, bukan delta ya, Bravo. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 65. Jika frekuensi 0 atau nada dasar, nada atas 1 dan nada atas 2 berturut-turut adalah nada dasar, nada atas pertama dan nada atas kedua pada pipa organa yang terbuka kedua ujungnya, maka frekuensi dasar nada atas 1 dan nada atas 2 ini ada teorinya ya. Jawabannya adalah 1 banding 2 banding 3. Oke. Ya, dihafalin aja untuk dawai ya, dan pipa organa terbuka itu frekuensi nada dasar banding nada atas 1 banding nada atas 2-nya itu 1 banding 2 banding 3 terus pakai bilangan asli. Tapi kalau pipa organa ini POOB, pipa organa terbuka, kalau pipa organa tertutup sama tabung resonansi TR itu nada dasar nada atas 1 banding nada atas 2, perbandingannya 1 banding 3 banding 5 pakai bilangan ganjil. Kalau yang ini pakai bilangan asli perbandingannya. Oke, kita lanjutkan nomor 66. Sebuah kereta melewati sebuah stasiun kecil sambil membunyikan peluit panjang. Suara peluit yang terdengar oleh orang di stasiun yaitu, ini merupakan efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi. Frekuensinya berubah ya. Yang diterima pendengar akibat pergerakan sumber relatif mendekat atau menjauhi pendengar. Intinya seperti itu. Jadi ketika sumber itu mendekati atau menjauhi pendengar, relatif ya, maka frekuensi yang diterima pendengar itu berbeda. Ketika relatif mendekat, maka frekuensi pendengar itu lebih tinggi daripada sumbernya. Contoh sumbernya 50 Hz, pendengarnya bisa jadi 60 atau 55, pokoknya lebih tinggi. Tapi kalau relatif menjauh, itu frekuensi pendengarnya itu lebih rendah daripada frekuensi sumber. Sehingga ketika sumbernya 50, pendengarnya bisa 45 Hz atau kurang dari itu. Pada kasus ini kan di stasiun, orang di stasiun kemudian ada kereta yang mendekat dan menjauh. Ketika kereta mendekat, maka frekuensi pendengarnya itu lebih besar daripada frekuensi sumber. Jadi yang didengarin oleh pendengar nadanya lebih tinggi. Dan kebalikannya ketika sumber keretanya ini menjauh, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar frekuensinya akan lebih rendah. Oke, tinggal kita cek ya. Sebelum kereta lewat, suara peluit menguat pada nada tetap. Setelah kereta lewat, suara peluit melemah pada nada tetap yang lebih rendah. Nah, ini nada tetapnya lebih rendah atau lebih tinggi, nggak ada keterangannya ya dari nada sebelumnya. Kita cek dulu. Sebelum kereta lewat, suara peluit menguat pada nada tetap. Setelah kereta lewat, suara peluit melemah pada nada tetap yang sama. Yang sama ini jelas salah. Sebelum kereta lewat, suara peluit menguat pada nada tetap. Setelah kereta lewat, suara peluit melemah pada nada yang terus merendah. Kalau nadanya terus merendah, salah ya. Nadanya tetap, cuma lebih rendah gitu ya. Sebelum kereta lewat, suara peluit menguat pada nada yang terus meninggi, ini juga salah. Karena gini, frekuensinya itu memang lebih tinggi, cuma nadanya tetap nggak semakin tinggi terus enggak. Maka yang paling tepat nih, nggak ada yang pilihan yang benar ya. Kayaknya yang paling tepat ini A, dengan keterangan sebelum kereta lewat, suara peluit menguat pada nada tetap ya. Ada keterangannya. Yang lebih tinggi gini ya dari nada sebelumnya. Sebelumnya itu nada asli gitu ya. Jadi nadanya itu frekuensinya tetap, tapi lebih tinggi daripada frekuensinya. Frekuensi sumber itu frekuensi pendengar itu lebih tinggi daripada sumbernya, tapi tetap enggak terus lebih tinggi itu enggak. Ya, yang tepat jawabannya A. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 67. Fajar mengendarai mobil dengan laju 72 km per jam, ini setara dengan 20 meter per sekon. Sebuah mobil polisi menyusul dengan laju 90 km per jam, setara dengan 25 meter per sekon. Sambil membunyikan sirine pada frekuensi 240 Hz. Frekuensi bunyi yang didengar oleh Fajar adalah seperti apa? Ya, ini menyusul, berarti kan gini. Kalau menyusul itu berarti ini si Fajar. Ini Fajar di sini. Ya. Polisinya itu lebih cepat. Ini kan kecepatannya di angka 20 meter per sekon, kecepatannya 25 meter per sekon. Berarti sebelum nyusul, ini kan kecepatannya relatif berdekatan, relatif mendekat, maka frekuensi sumber pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber. Ketika sudah nyusul Fajar kan relatifnya menjauh, maka frekuensi pendengar kurang dari frekuensi sumber. Kita cek ya. Selalu sama nih salah.
Sebelum menyusul frekuensi lebih tinggi daripada 240 dan setelah menyusul frekuensi lebih rendah dari 240. Oke, benar jawabannya. Bravo. Oke, lanjut nomor 68. Sebuah mobil ambulan melaju di depan sebuah kendaraan bermotor yang sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Pengemudi motor mendengar suara sirine yang dikeluarkan ambulan dengan tinggi nada berubah-ubah sebagai berikut. Mula-mula semakin tinggi, berarti ini relatif mendekat, lalu menurun, kemudian relatif menjauh, kemudian tetap. Jika pengaruh angin diabaikan, maka hal itu berarti sebentar, sebuah mobil ambulan melaju di depan sebuah kendaraan motor. Oke, ini kendaraan motornya, kemudian ini ambulannya. Ya, ini sumbernya, ini pendengarnya. Oke, yang pertama semakin tinggi. Kalau semakin tinggi berarti relatifnya mendekat, maka laju ambulan mula-mula lebih kecil. Kita cek dulu, lebih besar salah, lebih rendah, kemudian tetap, dan lebih besar. Kayaknya B ini. Lebih tinggi, berarti kan relatifnya mendekat. Kalau C laju ambulan mula-mula lebih rendah, kemudian lebih besar, kemudian, tetapnya terakhir ya. Yang ini tetapnya terakhir, berarti yang ini, yang C. Maju mobil ambulan mula-mula lebih rendah, sehingga kan relatifnya mendekat, bisa disusul sama si pendengarnya. Kemudian kan nanti frekuensinya menurun, berarti dia menjauh, ya, semakin menjauh, kecepatannya lebih tinggi. Kemudian sama, kalau sama kan nanti frekuensinya sama. Oke, jawabannya aja ya. Lanjut lagi di nomor 69. Pada umumnya taraf intensitas bunyi nyamuk berdengung adalah 40 desibel. Ini TI sama dengan 40 dB. Jika intensitas ambang pendengar atau I0 ya sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, maka intensitas bunyi nyamuk adalah berapa? Kita menggunakan rumus taraf intensitas TI sama dengan 10 log I per I0. Kita cari yang I-nya ini. Taraf intensitasnya 40 desibel, 10 dikalikan log I per 10 pangkat min 12. Ini bisa kita coret, dapat ya? 4 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Gimana cara ini? Perlu kalian ketahui bahwasanya logaritma itu merupakan bentuk lain daripada aturan perpangkatan. Jika kita punya A pangkat B sama dengan C, ini bisa kita rubah menjadi bentuk logaritma dengan A log C sama dengan B. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka memiliki bentuk logaritma itu 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kayak gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, berarti 3. Kemudian jika di logaritma tadi ini kan ada angkanya 2, ada angka A. Misalkan cuma tertulis gini aja. Log 100. Nih. Ini kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya berarti di sini ada angka default yang bernilai 10. Ini angka default logaritmanya ya. Maka 10 pangkat berapa hasilnya 100? Berarti maka jawabannya 2. Karena di sini nggak ada angkanya, kita tuliskan angka 10, maka kita dapat 10 pangkat 4 hasilnya sama dengan I per 10 pangkat min 12. Maka kita dapetin ini 12 ya. Tinggal kita kali silang saja. I sama dengan 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat negatif 8. Oke, kita dapetin jawabannya adalah Charlie. Oke, itu pembahasan soal-soal bab 6 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, sekali lagi, kita belajar fisika dari konsep terdasarnya, maka kalian akan dapat menyelesaikan soal-soal fisika dengan lebih mudah. Terima kasih, saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.